Di bawah kaki Gunung Penanggungan, ternyata di sini ada usaha yang menggeliat di bidang minuman-minuman herbal yang instan, yang memanfaatkan tanaman-tanaman sekitar. Kalau pemirsa pengen tahu, jangan kemana-mana, tetap di Spirit, inspirasi dari Timur. Kayaknya ini deh jamu yang aku cari, jamu tradisional yang terkenal di daerah. Permisi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya silakan masuk Mbak, mari. Oke, iya Ibu, ini dengan Ibu siapa? Ya, nama saya Bu Karyani Mbak. Bu Karyani, dan yang ini? Ya ini Mbak Vita. Oke, ini lagi apa ya Bu ya? Ini lagi nata-nata minuman instan jahe merah. Jahe merah. Oh ya Bu, ini saya lihat kan banyak sekali botol-botol ini ya. Ini apa ya Bu ya? Ya ini ada jahe merah Mbak. Ini jahe merah, kemudian ada mahkota dewa. Mahkota dewa yang seperti apa ya, ini? yang seperti ini. Oh ini? Iya. Oke. Saya mempunyai 11 macam. 11 macam jamu ramu-ramuan seperti ini ya? Herbal seperti ini. Oke, selain mahkota dewa sama jahe merah? Iya, ada kunyit asam, Kunyit ada asam. kunyit putih, kunci siri, ada sorsop. Sorsop. Iya, ada Oke. moringa. Kemudian ada pace temulawak. Pace temulawak Iya. juga. Wah, lengkap Iya. sekali ya ini ya. Iya, itu juga macam-macam kegunaannya juga. Macam-macam kegunaannya. Iya, Sepertinya cocok ini kalau untuk musim penghujan seperti sekarang ini ya Bu ya. Kalau musim penghujan sih sebenarnya yang paling cocok adalah jahe merah seperti Jahe ini. merah. Iya. Oke. Karena di samping itu bahan kita juga sering kedinginan, kadang capek-capek ya untuk Bisa peredaran mengkonsumsi darah. jahe merah Bisa seperti ini mengkonsumsi ya. Jahe merah seperti ini. Iya. Sorsop itu apa ya Bu ya? Sorsop itu adalah dari daun muris. Daun yang- muris iya, ya, ha? Daun muris yang sekarang itu untuk anti kanker. Anti kanker. Anti Benar banget. iya. Kok daun muris itu Iya. memang berkhasiat sekali ya. Iya. Oke, sebenarnya ini tuh apa sih Bu? Ya, ini adalah jahe merah. Mhm. Jahe itu kan ada dua, Mbak ya. Benar. Ada jahe emprit kecil, ada jahe merah. Jahe merah, yang di oke. sini adalah ini jahe merah. Yang sangat kegunaannya adalah yang paling penting adalah untuk stamina, peredaran darah, untuk menghangatkan tubuh. Komposisinya Iya. hanya jahe merah saja. Iya, jahe merah sama gula pasir. Sama gula pasir Iya. ya. Ini untuk yang Anda asam urat nih dan juga kolesterol bisa mengkonsumsi jahe merah ini ya. Iya. Oke, Bu. Ya. Kalau saya lihat ini kan bentuknya udah sempurna sekali ya, bentuk bubuk dan juga dalam kemasan. Ibu ini produksi sejak kapan sih? Saya produksi ini sejak tahun 2000, Mbak. 2000. Tahun 2000. Sudah mulai usaha mulai 2000 ya. Tahun 2000. Sebenarnya inspirasinya dari mana sih Bu ini? Ya, awalnya sih memang di sini memang sangat banyak sekali empon-empon ini, Mbak. Tanaman toga ya? Tanaman toga, Oke, tanaman obat keluarga di sini memang sangat banyak sekali. Dan waktu tahun 2000 itu memang tidak ada harganya, murah sekali. Benar. Waktu itu saya adalah binaan dari kelompok wanita. Jadi keluarga ini tani. tanam sendiri untuk Iya, bahan-bahannya. awalnya memang tanaman sendiri. Oke. Kita ada kelompok wanita tani di situ. Kemudian dari situlah tercetus mengapa kita harus membuat ini seperti ya. ini ya karena tanaman di sini sangat melimpah. Kemudian di situ Dan ada Ibu terpikir untuk iya, membuat terpikir untuk jamu membuat seperti ini ya. Iya. Oke. Bu, kalau melihat jamu yang Ibu bikin ini sepertinya saya tertarik untuk membuat jamu seperti ini. Iya, Kira-kira boleh silakan. nggak Bu saya lihat Boleh, proses boleh. pembuatannya? Boleh. Boleh ya Bu ya? Iya, Oke, boleh, Ibunya silakan. baik banget nih. Pemirsa, kalau sepertinya informasi yang satu ini sayang banget tuh dilewatkan. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Spirit Inspirasi dari Timur.
Nah, pemirsa, ternyata tanaman-tanaman di sekitar kita banyak sekali manfaatnya dan bisa dijadikan jamu kesehatan atau mungkin jamu herbal. Seperti lidah buaya, ada kunyit, ada juga jahe. Kalau pemirsa pengen tahu bagaimana cara pembuatannya, yuk ikuti berikut ini. Kita membuat instan dari temulawak dulu karena temulawak adalah sangat banyak di lingkungan kita dan temulawak juga sangat bagus memang untuk konsumsi untuk keluarga kita. Salah satu contoh kita juga bikin temulawak seperti ini dan tanamannya juga sangat mudah. Seandainya kita tidak punya lahan, kita hidup di kota, kita juga bisa tanam di polybag. Jadi lingkungan kita sekitar kita manfaatkan juga. Di samping itu juga tanamannya sangat mudah didapat dan di taman dimanapun bisa untuk temulawak ini. Dan awalnya juga temulawak ini sangat bagus untuk menghilangkan zat-zat kimia yang ada di tubuh kita. Karena di tubuh kita sekarang ini sangat banyak mengandung kimia. Makanan-makanan yang kita cerna sekarang adalah sangat banyak mengandung kimia. Oleh karena itu kita harus bisa memanfaatkan tanaman temulawak ini karena temulawak ini sangat bagus sekali dan sangat mudah didapat, sangat mudah ditanam. Nah, untuk cara pembuatan temulawak itu sangat mudah untuk diinstan. Seandainya tidak bisa membuat secara instan pun digodok pun juga bisa, tapi kita lebih mudah untuk diinstan. Caranya temulawak kita ambil yang sudah siap untuk dipanen. Kalau siap panen itu kalau di daerah saya itu 1 tahun, 1 musim. Kalau di daerah lain biasanya daerah lebih dingin itu lebih agak selisih 1 sampai 2 bulan untuk panennya. Cara melihat sudah tuanya tanaman itu, ini sudah habis. Ini tanaman yang ini sudah habis. Daun-daunnya ini sudah tidak ada. Kalau masih ada daunnya di situ masih ada kandungan airnya. Jadi kita ambil yang benar-benar sudah siap dipanen. Cara pengambilannya kita ambil dulu, kita pakai juga istilahnya yang empunya juga sangat bagus. Empunya juga kita ambil, kemudian kita buang istilahnya oyot itu ya, akar-akarnya itu kita ambil dulu, kemudian kita cuci. Setelah kita cuci bersih, kemudian kita blender atau kita parut. Kalau punya parutan mesin, kita boleh di parutan mesin. Kalau masih tidak punya, kita tradisional juga bisa. Setelah kita parut, dari parutan itu kita peras.
setelah kita peras, kita sisihkan dulu perasannya. Setelah kita peras, kita endapkan dulu 2-3 jam. Mengapa seperti itu? Karena endapannya tadi itu tidak bagus ke tubuh kita. Jadi ada flek jantung di situ. Jadi yang kita pakai itu hanya sarinya saja. Jadi endapannya kita buang, ampasannya kita buang. Tapi tidak menutup kemungkinan ampasan juga masih kita bisa pakai untuk makan ternak dan kompos. Dan endapannya itu tadi kalau yang temulawak kita buat lulur. Jadi kita manfaatkan semuanya. Yang kita pakai instan adalah sarinya saja. Kita ambil takaran dulu. Kalau kita membuat temulawak 1 kilo, itu dikasih air 1 liter, kemudian gulanya 1 kilo. Setelah kita endapkan, itu kan cairannya 1 liter air itu tadi, itu kita campurkan sama gula pasir 1 kilo. Jadi kita masak sampai setengah jam. Kita tunggu diaduk-aduk dulu sampai mengkristal. Setelah mengkristal, itu kan ada masih gumpalan kecil-kecil. Kita masukkan lagi ke blender yang lebih kecil atau yang punya selepan tepung untuk penghalus gula. Seperti selepannya tepung juga, selepan gula juga itu sama, itu kita haluskan seperti itu. Setelah kita haluskan, kemudian siap kita saji, dipakai piring yang bagus juga bisa, kemudian kita masukkan ke plastik juga bisa, dan kita siap memasarkan. Nah pemirsa, inilah hasil akhir dari proses pembuatan minuman herbal instan. Untuk itu jangan kemana-mana karena segmen selanjutnya yaitu di analisa usaha. Tetap di Spirit, inspirasi dari Timur. Masih di Spirit,
Inspirasi dari Timur, dan yang pasti masih dengan narasumber yang sama, yaitu dengan Ibu Karyani, dengan produknya jamu herbal. Bu, kalau melihat produksi dari Ibu ini ya, kelebihannya tuh apa sih, Bu? Iya, kelebihannya di samping kita juga untuk keluarga sendiri dan juga untuk kalangan tetangga, masyarakat sekitar. Maksudnya apa nih, Bu, untuk kalangan tetangga dan juga masyarakat ini? Tetangga, salah satu contoh adalah kita untuk mencari bahan baku. Bahan baku ya? Kita tidak usah cari kemana-mana. Kita di sini karena banyak di sini empon-empon itu melimpah. Jadi bahan bakunya ini tidak dari luar ya, tapi melainkan tanaman dari sekitar sini. Sekitar sini. Oke, Bu, kira-kira untuk memproduksi jamu seperti ini tuh modalnya apa sih, Bu? Modal kita pertama harus telaten ya Bu ya, harus kita bekerja keras. Selain telaten bekerja keras, dan lagi untuk istilahnya teliti dalam teliti ya, telaten, bekerja keras dan juga teliti. Ini untuk bisa memproduksi jamu seperti ini. Kalau untuk modal finansial sendiri itu seperti apa, Bu? Karena modalnya finansial sih, ya memang kita harus menyediakan bahan baku yang di sekitar kita, tidak usah kemana-mana dulu. Kita pergunakan bahan baku yang di sekitar kita dulu, itu manfaatnya. Kemudian tidak usah mencari yang lain dulu, dari bahan di situ kita manfaatkan. Kita manfaatkan sekitar dulu ya, Bu ya. Kemudian kita menginjak ke yang lainnya. Jadi dengan modal sedikit sebenarnya juga bisa ya? Bisa. Dari kecil sekali bisa ya? Tidak harus besar langsung ya? Harus besar. Dari kecil sendiri dengan memanfaatkan tanaman-tanaman sekitar, kita sudah bisa memproduksi jamu seperti yang Ibu produksi seperti ini. Iya Mbak. Kira-kira nih Bu ya, sepertinya kan menarik sekali nih. Keuntungannya berapa sih Bu? Keuntungannya memang kalau menurut saya sendiri sih memang besar, itu 50%. 50% ya Bu ya? Untuk bisa memproduksi jamu seperti ini keuntungannya 50%. Keuntungannya 50%, di samping kita sehat, juga untuk keluarga. Menghasilkan uang juga ya Bu ya pastinya. Oke, ya pasti menarik sekali. Pemirsa, bahwasanya dengan produksi jamu seperti ini manfaatnya banyak. Selain untuk kesehatan keluarga, bisa memberdayakan masyarakat juga, dan untungnya ini luar biasa ya Bu ya. Oke Bu. Ini kan sudah dalam kemasan seperti ini, supaya masyarakat di luar sana nih tahu bahwasanya ada jamu herbal yang sehat dan berkhasiat dan gampang sekali. Ini cara pemasarannya seperti apa ya Bu? Iya, memang awalnya dulu kita ke sekitar dulu. Masyarakat sekitar lebih dahulu ya? Masyarakat tetangga dulu. Diperkenalkan supaya mencicipi ini memang ada nggak khasiatnya. Kemudian setelah itu dari RT, RW, kelurahan. Di situ ada tiap-tiap ada perkumpulan di PKK. Ibu membawa produk ini. Saya selalu membawa produk seperti itu. Akhirnya di situ masyarakat luas tahu dari mulut ke mulut gitu ya Bu ya. Ke mulut bahwa manfaat ini juga ada. Kemudian di daerah saya memproduksi seperti itu adalah supaya dikenal masyarakat seperti itu. Dikenal masyarakat untuk sekitar sini terlebih dahulu. Akhirnya kemudian seperti itu saya masukkan ke toko-toko, ke warung-warung. Setelah dari toko, dari warung. Awalnya ada yang komplain nggak Bu? Atau mungkin ada yang ini jamu apa atau apa, ada yang menolak atau gimana? Enggak, alhamdulillah saya mulai berdiri tahun 2000 sampai sekarang tidak ada yang komplain. Tidak ada yang komplain ya? Langsung percaya gitu ya? Iya, karena di samping itu juga kita kan aturan-aturan, kita kan ada istilahnya sekolah-sekolah itu ada. Jadi bukan kita sendiri pakai seperti itu, bukan itu. Jadi kita harus takaran ini, takarannya juga harus pas ya, dan juga ada depkesnya juga. Iya, depkes sudah. Kemudian yang sekarang pemasarannya lebih meningkat adalah saya packaging seperti ini. Jadi lebih banyak yang meminat. Dulu masih di toko-toko itu pakai plastik saja. Pakai plastik yang kemasan itu ya. Dan sekarang ini sudah menjadi kemasan seperti ini. Dan sekarang sudah meluas ya Bu ya? Alhamdulillah sudah meluas. Dan masyarakat sudah banyak yang mengenal produk Ibu ini. Iya. Jadi pemasaran saya itu nyampe Surabaya, mulai dari Pandaan sendiri, Pasuruan, Malang, kemudian Surabaya, Jogja, Bali, dan Jakarta. Jogja, Bali, dan Jakarta. Berarti sudah jauh ya Bu ya? Jauh, sampai ke Jogja, Bali, dan juga Jakarta. Saya pikir ini baru di sekitaran di sini aja, Pandaan, Surabaya, dan sekitarnya, ternyata sudah ke Jogja, Bali.